Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta cerita horor. Apa kabar semuanya? Semoga sobatku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Cerita Nenyong, sebuah channel yang menceritakan kisah horor yang benar-benar dialami oleh narator sendiri dan orang-orang terdekatnya. Sebelum kita lanjut ke cerita horor kali ini, alangkah baiknya sobatku semua subscribe, like, komen, dan share untuk membantu memajukan channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pukul loncengnya ya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019, di mana pada saat itu saya bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan Selatan. Kejadian bermula saat saya dan rekan kerja saya, sebut saja Edi, diberi tugas oleh pimpinan untuk memetakan titik-titik level air menggunakan GPS. Perkebunan tersebut termasuk topografi mineral rawa, di mana pengendalian level air sangat diutamakan untuk menunjang perkembangan tanaman kelapa sawit. Saya dan Edi perlahan-lahan menggunakan motor mulai memetakan titik-titik utama level air. Sambil melaksanakan pekerjaan, kami saling bercerita tentang beberapa kejadian mistis di wilayah perkebunan tersebut. Pernah terjadi kejanggalan pada sebuah ekskavator tidak mau hidup, padahal tidak terjadi kerusakan setelah dicek oleh mekanik. Dan pada malam harinya, terdapat helper ekskavator yang mengecek alat tersebut dan ternyata terdapat kuntilanak duduk di atasnya dengan tawanya yang mengerikan. Pernah juga terjadi kejadian salah satu karyawan mengalami kerusakan motor tiba-tiba di sebuah jalan. Di jalan tersebut sepanjang 2 km. Motornya mengalami kendala sebanyak 4 kali, dan di kerusakan yang terakhir, dia dikagetkan dengan suara tawa cekikikan yang begitu dekat dan mencium bau melati. Setelah lewat dari jalan 2 km tersebut, motornya lancar dan tidak ada kendala apapun. Akhirnya saya dan Edi sampai di titik level air dekat dengan jalan 2 km tersebut. Suasana siang hari yang sangat terik dan begitu melelahkan. Setelah memetakan titik tersebut, kami istirahat sejenak sambil menyantap bekal yang kami bawa di bawah pohon galam yang rindang di pinggir jalan. Tak lama kemudian, suasana menjadi sedikit mendung dan berangin seolah-olah akan turun hujan. Sambil menyelesaikan pemetaan, saya buang air kecil di sungai terdekat. Dan setelah selesai, kami langsung berangkat menuju kantor untuk merekap semua hasil pemetaan. Di sepanjang perjalanan, saya sambil cerita mengenai kelanjutan pekerjaan pemetaan setelah titik level air selesai. Sudah sekitar 10 km dari tempat kami istirahat tadi, tiba-tiba motor saya oleng, kehilangan keseimbangan dan terasa enteng banget. Tetapi saya masih bisa mengendalikan motor tetap stabil. Saya pun bertanya kepada Edi, apakah dia baik-baik saja. Tetapi dia tidak menjawab. Berkali-kali saya tanya, dia tetap tidak menjawab. Dan akhirnya saya lihat spion. Oh, ternyata si Edi sudah tidak ada di belakang saya. Dan akhirnya saya berhenti dan mencoba telepon dia, tetapi tidak bisa menyambungkan. Sambil memanggil-manggil si Edi,
Saya kembali menelusuri jalan pulang tadi sampai ke tempat peristirahatan di bawah pohon galam. Sungguh suatu hal yang mengagetkan. Ternyata si Edi masih duduk di tempat itu dengan muka yang penuh kekhawatiran. Sambil dia bilang, "Bang, kenapa aku ditinggalin? Tadi tiba-tiba abang pergi gitu aja ninggalin aku. Udah aku panggil-panggil dan aku teriaki tapi abang gak denger." Saya pun menjelaskan, "Loh, tadi kan kamu sudah naik. Kita kan di sepanjang jalan juga ngobrol masalah pekerjaan besok. Dan pas tadi mau jatuh tiba-tiba kamu sudah nggak ada. Nah, kenapa kamu bisa ada di sini lagi?" Akhirnya kami berdebat dan kami pun balik ke kantor mencoba membahas hal tadi. Jadi siapa yang bonceng dan ngobrol bersama aku tadi? Entahlah. Jangan-jangan penunggu pohon, karena kita makan nggak tawar-menawar. Sungguh aneh dan begitu menakutkan yang membuat kami terus kepikiran. Dan akhirnya kami berdua mencuci motor dan berdoa agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Silahkan sobat, kasih komentar dan masukan-masukan kira-kira jenis hantu yang seperti apa dalam kisah ini. Karena dia bisa menutupi pendengaran manusia, menyamarkan mata, sehingga kita melihat seolah-olah seperti kawan kita dan bisa berkomunikasi dengan kita ketika dia menyerupai manusia. Dalam hal ini, sebaiknya kita harus selalu fokus dan berdoa dimanapun berada, karena pada dasarnya mereka melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Menjaga sikap dan ucapan di tempat-tempat yang tidak kita kenal. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Demikian sobat pecinta cerita horor. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu dicapai dalam hidup ini. Amin ya Robbal 'Alamin.